Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yunus Fani di episode ke-60 kali ini. Baik Sobat Jatim, di Jawa Timur sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia, tentunya di musim lebaran ini pasti banyak sekali wisatawan atau pemudik yang datang ke Jawa Timur. Lonjakan pengunjung di objek wisata selalu menjadi perhatian saat musim liburan tiba, apalagi musim lebaran seperti ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana pemerintah dan sektor swasta dan pengelola wisata bekerja sama agar menjaga liburan Anda tetap nyaman dan aman. Kali ini saya ditemani dari perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur dan juga Jawa Timur Park Group. Ada Ibu Dr. Anda Susiati MM, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Fandi. Dan juga ada Ibu Titi Arianto SEMM. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, ini jauh-jauh dari Batu loh. Dari Batu, dari Jatim Park berkunjung ke Surabaya ke studio Kominfo. Dan juga Ibu, terima kasih atas waktunya meluangkan waktu untuk berkunjung di studio podcast kami. Baik, Sobat Jatim, hari ini kita akan mengupas tuntas langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur dan juga Jawa Timur Park Group yang akan berbagi tentang regulasi dan pengawasan keamanan wisata. Kepala Humas Jatim Park 2 yang diwakili oleh Ibu Titik Arianto ini akan mengungkap bagaimana salah satu destinasi wisata populer di Jawa Timur mengelola keamanan dan kenyamanan pengunjung. Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan memastikan kenyamanan dan keamanan di objek wisata saat libur Lebaran 2025 di seluruh Jawa Timur. Baik, saya akan memberi sebuah pantun sebelum kita memulai obrolan kita pada kali ini ya Ibu. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Ikannya segar dimasak kari. Cakep. Kalau wisata aman dan nyaman, Cakep. libur lebaran pasti berseri. Baik Ibu, sebelum kita masuk ngobrol mungkin Ibu bisa berkenalan langsung dengan Sobat Jatim, Ibu Susi dan Ibu Titi, monggo. Ya. Bisa. Sobat Jatim, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diundang oleh Kominfo untuk dapat memberikan informasi terkait dengan destinasi pariwisata Jawa Timur, serta sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Fandi bahwa mungkin regulasi-regulasi karena kita dari sisi pemerintah apa yang sudah kami lakukan untuk persiapan liburan dan lebaran. Ya. Jadi alhamdulillah Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, mohon maaf kami dari bidang destinasi yang akan menyampaikan beberapa hal. Jadi Jawa Timur ini luar biasa Mas Fandi, kita punya 1464 daya tarik wisata. 1464. Betul, dan itu dengan 690 sekian untuk desa wisatanya. Jadi kalau misalnya ke Jawa Timur tidak usah bingung-bingung, tidak usah sulit-sulit. Hampir semua kabupaten kota itu memiliki daya tarik wisata. Daya tarik wisata apakah dari alam, budaya, dan buatan. Dan saat ini memang kita memiliki prediksi yang meskipun sebetulnya kalau melihat daripada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan bahwasanya ada penurunan kunjungan pergerakan daripada masyarakat di libur lebaran ini, tetapi kami punya keyakinan bahwa paling tidak optimis bahwa Jawa Timur akan tetap dengan kondisi yang baik. Kalau tahun kemarin kita hanya sekitar 5,2 juta yang masuk ke Jawa Timur untuk berwisata. Nah tahun ini kalau dari prediksi Kementerian Perhubungan kan menurun ya, tinggal 18,7 juta perkiraan yang melakukan pergerakan di Jawa Timur. Nah itu kita mencoba untuk tetap melakukan koordinasi secara baik apakah dengan pemerintah maupun berkolaborasi dengan stakeholder maupun usaha pariwisata yang lainnya, seperti itu. Dan tentunya desa wisata itu bisa diakses ya Bu ya di websitenya disebut Pak, di IG-nya sekarang kan zaman media sosial pasti ada semua. Nah, bagaimana dengan Jawa Timur Park Group ini yang selalu menjadi andalan ketika para wisatawan ini berkunjung ke Jawa Timur? Ya Mas Wandi, terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Yang pertama sebelum liburan lebaran mulai, saya mau kasih pantun dulu. Boleh banget. Ubur-ubur
Ikan lele dong. Liburan Jatim Park aja Le. Udah lah nggak usah kemana-mana kan semua Jatim Park ada. Ada ya. Iya. Dari Jatim Park 1, 2, 3 museum angkut. Predator gitu ya, Bu. Fun Park akan ganti nama, Eco Green Park ganti nama juga, Batu Night Spektakuler, Batu Love Garden, semua lengkap. Betul kata Bu Susi, nggak usah jauh-jauh ke provinsi lain. Di Jawa Timur semuanya ada, hampir semua kota kabupaten punya destinasi wisata Ibu ya. Apalagi Kota Batu sudah menjadi 3 nominator dari 4 dari setelah Bali, kemudian Jogja, Bandung, Batu ini menjadi salah satu destinasi yang memang sangat layak untuk dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Kalau menurut Ibu prediksi tahun ini gimana ini kunjungan di Jatim Park Group? Tentunya pasti banyak sesuatu yang baru di Jatim Park Group ini selama setahun belakangan. Maksudnya kayak dari lebaran sebelumnya, apa yang baru Bu di Jatim Park Group? Ya, mereview dari tahun lalu, saya sempat sharing juga dengan Bu Susi tadi ya. 2023 memang kunjungan kita sangat bagus ya. Iya. Di 2024 kita ada penurunan Bu Susi ya, hampir 19%. Itulah mengapa di 2025 ini kita membuat banyak sekali inovasi baru untuk mengembangkan setiap destinasi wisata yang sudah kita bangun. Salah satunya adalah yang sudah kita siapkan di liburan Lebaran ini nanti gitu ya. Di Jatim Park 3 kita sudah siapkan dancing fountain. Jadi seperti yang ada di Marina Bay Singapura. Kita bawa ke Jatim Park 3. Tentu dengan yang lebih bagus lagi. Nggak ada yang replace seperti yang wahana punya kita selain yang ada di Jatim Park 3. Dan akan segera kita launching pada saat libur Lebaran. Kemudian Jatim Park 3 kita mengambil area parkir seluas 3.000 meter di pas Kepala Dino itu Bu Susi. Itu kita bikin namanya Karnival Jatim Park 3. Ada 25 wahana lebih dan kembali lagi sesuai dengan misi visi wali kota kita yang baru Pak Nur Heli ya. Itu Pak Nur dan Pak Heli menghadirkan UMKM Kota Batu supaya mereka bisa merasakan lebih dekat mendapatkan keuntungan dari bisnis pariwisata. Ini adalah salah satu komitmen UMKM di parkiran tuh yang akan nanti baru. Dan sekarang lagi kita bangun sedemikian rupa supaya nanti libur Lebaran sudah wah ini apa lagi nih yang baru gitu ya. Ini baru Jatim Park 3 Mas Wali. Baru Jatim Park 3. Yang kedua Eco Green Park. Kita rebranding menjadi Eco Active Park. Eco Active Park. Betul. Tujuannya adalah untuk memberikan wahana yang lebih aktif, pengunjung bisa lebih ada interaksi, bagaimana kita menjaga alam, bagaimana komunitas dan satwa-satwa kita terjaga, lingkungan juga lebih baik, itu kita buatkan sedemikian rupa ada interaksi. Kemudian yang terbaru lagi Predator Fun Park. Predator ya, kalau Bu Susi pernah dengar Predator Fun Park yang paling mencil ya istilahnya. Tahun ini dan tanggal 1 nanti berganti nama menjadi Batu Ekonomis Park. Batu Ekonomis. Namanya aneh ya. Kalau disingkat jadi BEP. Jadi kenapa Batu Ekonomis Park ini? Ini adalah salah satu mengakomodir misi visi dari wali kota yang baru juga, ingin menghadirkan wisata yang murah untuk Kota Batu tapi tidak murahan. Jadi nanti warga Kota Batu hanya ditarik tiket harga 15.000 kalau masuk ke wahana. Kemudian kalau warga yang lain 25.000. Dan itu nanti harga tiket yang 15.000 tadi itu dipakai dikembalikan lagi untuk berbelanja ke UMKM yang kita sediakan. Jadi ini benar-benar kalau saya boleh sampaikan ini adalah sebagian dari kegiatan CSR Jatim Park Group yang tidak jauh dari membuat tempat wisata tapi lebih ke kita kembalikan lagi ke masyarakat supaya masyarakat Kota Batu itu punya sense of belonging ya, bahwa mereka menjadi bagian dari Batu Ekonomis Park atau yang sebelumnya kita kasih nama Predator Fun Park seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Kalau dari Dinas Kebudayaan ini melihat dari Kebudayaan Pariwisata melihat Jawa Timur Park ini bagaimana Bu perkembangannya tiap tahunnya? Kami apresiasi sekali ya apa yang akan langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman di Jatim Park yang disampaikan oleh Bu Titi itu. Memang apalagi Jatim Park itu meskipun Bu Titi sebenarnya menyampaikan bahwa Jatim Park saat ini tahun kemarin pun itu mengalami penurunan jumlah pengunjung, tetapi sebenarnya di data kami Jatim Park 1, 2, 3 itu masuk dalam 10 besar. 10 besar di antara 1.464 daya tarik wisata di Jawa Timur, tapi khusus untuk wisatawan Nusantara, pengunjung domestik ya.
inovasi-inovasi yang akan dan sedang dilakukan oleh Jatim Park yang disampaikan Bu Titi tadi luar biasa. Itu juga kita harapkan, kita punya harapan untuk Jatim Park juga. Kalau Jatim Park dengan pengunjung yang lebih baik dan lebih tinggi dengan inovasi tersebut, maka tentu dukungan kontribusi terhadap Jawa Timur kan tinggi juga. Ya. Jadi itu kami apresiasi sekali dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dengan inovasi-inovasi tersebut. Begitu. Memang dari 1464 Bu. Masih the best ya. Masih iya, 10 besar. Masih 10 besar. Inovasi itu pasti penting karena kan istilahnya kalau nggak ada inovasi boring ya Bu ya. Karena jadi kita hilangkan istilah kayak misalnya, oh saya udah pernah ke sana, nggak ada. Kalau di Jatim Park itu selalu ada inovasi, betul bukan begitu ya Bu? Iya memang. Iya kan? Harus seperti itu. Karena tadi pasti ada yang baru karena itu adalah salah satu bentuk bagaimana Jawa Timur Park Group ya untuk merebranding tiap tahunnya agar menarik wisatawan ke Kota Batu dan itu pasti akan berdampak juga untuk Provinsi Jawa Timur. Betul. Baik. Bu Susi, apakah ada regulasi tertentu terkait keamanan yang mungkin harus dipatuhi oleh objek wisata, oleh wisata-wisata yang ada di Jawa Timur? Jadi kalau kita betul-betul melihat dari Permen Parekraf nomor 4 tahun 2021 itu ada standar usaha pariwisata. Di antaranya terkait di dalamnya adalah untuk daya tarik wisata, untuk destinasi dan lain sebagainya, ada semuanya di situ. Kita memang sangat berharap bahwasanya semua para pelaku usaha pariwisata itu mempelajari, mencermati serta menyesuaikan diri dengan standar usaha yang dan mematuhi standar usaha yang telah ditetapkan oleh Permen Parekraf. Nah, kalau untuk edisi liburan Lebaran saat ini maka kemarin di bulan Februari itu Kemen Parekraf sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan liburan yang aman, nyaman dan menyenangkan pada tahun ini. Kemudian Ibu Gubernur juga sudah mengeluarkan juga SE terkait dengan liburan pada Lebaran ini. Jadi kita sangat mendukung dari apa yang diupayakan oleh Permen Parekraf, kemudian kita tindak lanjuti dengan SE Ibu Gubernur. Dan alhamdulillah hampir beberapa kabupaten kota itu semuanya sudah menindaklanjuti dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan mereka menyampaikan regulasi ini, aturan ini kepada semua pelaku pariwisata. Dan juga koordinasi kita yang lintas sektor dan yang sangat baik ini juga sangat kita harapkan untuk bisa memberikan liburan yang betul-betul menyenangkan dan aman untuk wisatawan seperti itu. Tadi Ibu bilang Jawa Timur Park itu termasuk wisatawan dalam Nusantara. Domestik. Berarti ada wisata mancanegara. Mungkin bisa di-spill juga Bu itu. Wisata mancanegara. Jadi kalau Wisman di Jawa Timur itu memang lebih suka dengan yang berbasis taman nasional atau outdoor ya. Tetapi tidak semuanya juga demikian. Ada yang spesifik terkait dengan desa atau kampung wisata juga menjadi fokus wisatawan untuk berkunjung. Pada tahun 2024 ini kalau saya melihat 3 tahun 22, 23, 24 itu daya tarik wisata yang masuk 10 besar di wisata yang dikunjungi oleh mancanegara maupun wisata masih tetap saja. Paling berubah 1-2 Mbak Titi. Yeah. Yang lainnya tetap saja ya. Kemudian untuk Wisman itu juga yang paling tinggi ya memang masih Taman Wisata Ijen, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian Tumpak Sewu itu masih diminati. Kalau yang daerah-daerah lain seperti kampung-kampung itu ada kampung warna-warni di Malang ya, itu juga menjadi minat wisatawan. Jadi ada beberapa daya tarik wisata yang sangat mendukung untuk perkembangan wisatawan datang ke Jawa Timur yang banyak. Baik, untuk Bu Titi, Jatim Park dari Jatim Park sendiri itu wahana yang mungkin bisa di-spill ke Sobat Jatim yang mungkin ada yang baru, wahana yang mungkin bisa dicoba oleh Sobat Jatim, apa aja mungkin bisa di-spill? Yang baru lagi selain yang saya sampaikan tadi Mas Bandi ya, itu Jatim Park 1. Jatim Park 1 ini kan destinasi wisata Jatim Park Group yang paling tua, yang sudah usianya 20
hampir 25 tahun ya. Dia buka mulai tahun 2001 di bulan Desember. Jadi yang paling tua itu justru tingkat kunjungannya paling tinggi Bu Susi ya. Paling tinggi. Dan sekarang ini berinovasi, ada lahan sambungan dari Jatim Park 1 menuju ke Hotel Klub Bunga. Ya, jadi Klub Bunga sekarang merebranding diri sudah menjadi bukan hanya hotel, tapi Klub Bunga Theme Park Hotel. Bukan lagi Klub Bunga Boutique Resort, tapi Klub Bunga Theme Park Hotel. Jadi ada 25 lebih wahana baru yang nyambung dari Jatim Park 1 ke Klub Bunga. Dan ini menjadi ada inovasi baru, istilahnya ada hotel tapi ada theme park. Yang mungkin seperti di luar negeri ya. Kita mengadopsi dari konsep-konsep yang ada di luar negeri supaya di Batu pun juga ada. Jadi ada yang baru lagi nih di Kota Batu. Jadi nginep di hotel sudah satu langkah langsung kita bisa lihat bermain wahana. Dan wahana yang ada di Klub Bunga Theme Park Hotel yang nyambung dengan Jatim Park 1 tidak ada duanya dengan wahana lain yang ada di Jatim Park Group yang lainnya. Ada spesifikasinya. Itu kan pasti bikin minat pengunjung itu jadi besar. Penasaran. Nah, gimana caranya Jatim Park Group untuk mengantisipasi misalnya ada lonjakan pengunjung itu? Ini pasti ya. Iya, pasti. Kayak bawa bis juga seperti itu. Sebenarnya kalau musim liburan itu kan ada terbagi 3 ya Mas Wandi ya. Ada libur lebaran, libur sekolah, sama libur tahun baru. Nah, masing-masing bagian ini punya market yang berbeda. Ya, kalau liburan sekolah pasti banyak bis, satu lahan parkir isinya 30-50 orang. Wah, saya yang seneng nih. Parkir cuma 3-4, paling maksimal 6 orang. Jadi jumlah pengunjungnya kalau dibilang banyak banget itu adalah saya lebih suka libur sekolah. Tapi libur lebaran itu duitnya banyak Mas. Keluarga duitnya banyak. Nah biasanya mereka ini saya selalu memberikan saran melalui sosial media. H-1 mereka sudah bisa menentukan mau jalan-jalan kemana supaya mereka bisa atur waktu. Tips ini ya? Ya, ini salah satu tips ya. Salah satu tips. Kan terus yang kedua musim juga sangat berpengaruh. Seperti tadi Mas Wandi cerita, kalau saya main kalau hujan gimana? Nah ini harus ada antisipasinya. Ini salah satu trik yang memang kita mau liburan itu mau kemana, terus itu harus sudah di planning. Kalau ngomong kita lahan parkir apa segala macam, kita udah siapkan lahan parkir sampai di Jatim Park 2 itu ada lahan parkir yang memang kita kosongkan di belakang dan akan kita siapkan kalau pada saat holiday season. Jadi paving udah kita bersihin. Yang kalau low season ya pasti tumbuh tanamannya kemana-mana gitu ya. Ini sudah benar-benar kita siapkan. Sampai shuttle pengantaran juga sudah kita siapkan dari kerjasama sama hotel juga. Jadi hotel ada kerjasama itu mereka langsung ngantar dari hotel ke tempat wisata. Salah satu yang saya rasakan kemarin waktu nginep di hotel juga. Ya, di beberapa hotel di Batu ya, kayak Aston, Singasari. Aston itu ada langsung ada. Ke free ya itu? Itu free. Iya, itu free. Ada jadwal antar jemputnya. Nah, ini salah cara kita untuk mengurangi lonjakan parkir supaya masih bisa dipakai untuk wisatawan yang lain. Satu lagi Mas, kalau Mas Wandi sama Bu Susi mungkin inget ya, bulan lalu ada virtual immersive park Jatim Park 2 yang lagi viral. Yang kalau kita sambil duduk sambil lihat kayak akuarium. Itu kan Jatim Park 2 Bu. Itu sampai lonjakan parkir sampai di jalan. Itu kita harus lapor dong sama Lantas sama Dishub. Jangan sampai mereka mengganggu keamanan lalu lintas dipakai oleh masyarakat umum dan mereka ini nggak kebendung Mas. Mereka kadang nggak peduli di dalam area udah penuh. Mereka parkir seenaknya di pinggir jalan. Nah ini harus ada komunikasi kerjasama dengan setempat supaya masyarakat yang lain juga merasa nyaman. Tapi sebenarnya Bu kalau di Jatim Park itu emang boleh nggak sih kita bawa makanan dari luar atau bagaimana cara manajemen ini mengantisipasi misalnya ini ada keluarga yang bawa ketupat sama opor sama tikar gitu ya. Kayak gitu kan ada juga terjadi kan. Nah itu bagaimana dari kita ini Mas Wandi sejak kita buka Jatim Park 1 itu kita sudah ada membuat aturan tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam area kecuali makanan bayi atau memang ada keluarga yang memang sakit yang dia harus menunya harus dibawa. Itu kita bisa jelaskan ke petugas pintu masuk. Tapi kenapa alasan itu adalah untuk menghidupi salah satu utamanya adalah
rekanan yang melaksanakan kegiatan bisnis di dalam wisata kita. Apalagi kita ada komitmen dengan pemerintah Kota Batu bahwa kita harus menyediakan memfasilitasi UMKM untuk melaksanakan kegiatan tadi udah bisnis. disiapkan UMKM juga ya di dalam itu sekali. Yang baru itu. Tolonglah bantu mereka lah, nggak usah bawa makan dari luar. Betul. Selain itu kan juga mengganggu yang lain juga. Dia gulung tiket terus dia makan. Nggak ada tempat buat ini naruh tiket pokoknya. Iya. Iya, karena selain itu kan juga kita harus menghidupi UMKM yang disediakan juga. Tadi luar biasa pemerintah Kota Batu berarti ya Ibu ya, udah mengupayakan bagaimana UMKM di Kota Batu itu menjadi hidup. Seperti itu. Baik, ada tren jumlah pengunjung di saat libur Lebaran? Libur Lebaran ya. Kalau menurut saya persis seperti yang disampaikan Bu Susi tadi, dari Jatim Park Group, Jatim Park 1 yang masih favorit ya. Kunjungannya paling tinggi, paling tua, paling tinggi, paling banyak wahananya, mungkin juga paling murah harga tiketnya ya. 110.000 sudah bisa menikmati semua wahana. Tapi nanti di holiday season menjadi 120.000. Kemudian wahana tertinggi kedua adalah Jatim Park 2, yaitu Batu Secret Zoo. Dan sekarang yang mungkin lagi viral adalah Virtual Immersive Park. Itu di area mana? Di kawasan Jatim Park 2. Di kawasan Jatim Park. Satu hari bisa sampai 2.000 orang, Bu. Yang masuk ke Virtual Immersive Park. Jadi antrian itu bisa sampai mengular. Hanya gara-gara mereka ingin melihat wahana yang lagi viral. Harga tiketnya murah, cuma 30.000, tapi orang tuh lihat di TikToknya dia, di postingannya dia, wah aku lagi masuk ke tempat yang lagi tren nih gitu kan. Netizen sekarang kan gitu ya. Dia cari yang lagi viral-viral lagi itu. Untuk ngangkat sosial medianya mereka. Betul. Mereka rela antri berjam-jam hanya untuk menikmati satu wahana itu. Luar biasa. Kalau Jatim Park 2 nggak usah dikata ya, karena Jatim Park 2 standarnya internasional Bu Susi ya. Pernah mendapatkan 2 penghargaan internasional. Kalau kita bicara wisatawan menjadi 9 Best Zoo in Asia. Jadi kebun binatang terbaik ke-9 se-Asia itu tahun 2014. 2015 Jatim Park 2 menjadi mendapatkan dari TripAdvisor ya, Best Destination Site in Asia. Jadi destinasi terbaik se-Asia 2015. Itu adalah kawasan Jatim Park 2. Di situ ada Museum Satwa, ada Hotel Pohon In, dan ada Batu Secret Zoo. Kalau Batu Secret Zoo, wow, kita banyak sekali mendapatkan kerjasama tukar satwa dengan negara lain. Salah satunya kita baru kemarin Bu, 2 hari yang lalu mendapatkan 3 jerapah dan 2 beruang, dan satu lagi kita mendapatkan dari Jepang Red Panda yang lagi viral, dan itu lucu banget. Dan sampai kemarin dari konsulat Jepang meresmikan langsung memberi nama ke mereka, memberikan saya ngundang media massa untuk mengangkat kolaborasi bahwa kita ada kerjasama antara Jatim Park Group dengan konsulat Jepang, dan ada kebun binatang Jepang yang mempercayakan 2 ekor satwanya kita pelihara di Batu Secret Zoo. Ya. Ngomongin tadi kebun binatang terbaik ya, Best 9 Zoo in Asia. Ngomongin Museum Angkut. Museum Angkut ini kalau nggak salah itu juga salah satu yang terbesar di gitu ya Bu? Atau museum yang oke lah intinya. Itu bisa diceritakan tentang Museum Angkut. Bicara Museum Angkut agak sejarah nih, termemori ke saya karena saya manajer Museum Angkut dari pada saat pembangunan sampai dengan setahun viral. Itu memang pertarungan yang luar biasa Mas Wandi, karena orang Indonesia itu kalau disuruh ke museum males gitu ya. Ngapain ke museum, suruh belajar, kita maunya seneng-seneng gitu kan. Itulah kenapa kita membuat konsep Museum Satwa ini menjadi museum yang mengentertain. Yang orang datang itu nggak merasa belajar tapi seneng. Ada interaksi di situ. Itulah kenapa dulu kita menciptakan ada parade mobil, ada dance bareng-bareng, dan sekarang yang lagi hit adalah ada ngedrift bareng. Ini salah satu inovasi supaya museum itu tidak terkesan yang membosankan, yang kita harus kuno, yang belajar, yang nggak terawat, nggak seperti itu. Sampai dari sisi SDM pun juga perlu kita siapkan secara matang. Sampai dulu awal-awal karena orang senang foto ya sama mobil, kita mengedukasi staf kita itu hanya untuk belajar motret pakai handphone. Seperti itu Bu Susi. Sampai posisi ngambil fotonya di mana, mereka posenya seperti apa, itu kita sampai ajarkan ke pengunjung supaya mereka mendapatkan
kepuasan. Seneng ya ke Museum Angkut. Fotoku bagus ya. Jadi dia tuh ngupload di sosial medianya, dia juga ada kepuasan tersendiri. Karena zamannya seperti itu, Mas. Kita nggak bisa menghindari dari tren yang saat ini terjadi. Iya, memang iya Bu. Kemarin saya minta tolong fotoin kru dari Jogja di Museum Angkut itu. Wah, fotonya keren ya, diambil dari bawah angle-nya dari angle-nya nggak kelihatan gendut kayak gitu. Oke, Bu Susi, kita melihat tadi pastinya ada lonjakan wisatawan kayak tadi yang dijelaskan Bu Tuti juga di Jawa Timur Park juga banyak yang pasti akan datang. Nah, bagaimana cara Disbudpar Jatim ini untuk mengawasi penerapan keamanan di objek wisata dan seberapa sering melakukan inspeksi atau evaluasi terhadap objek wisata itu? Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwasanya kami itu pada persiapan Lebaran ini sudah ada beberapa kali aktivitas pertemuan yang dilakukan oleh Ibu Kepala Dinas beserta stakeholder. Jadi pada tanggal 12 Maret itu kami rapat bersama stakeholder dan kabupaten kota. Lalu 13 Maret juga kemudian ada undangan bersama dengan Polda. Kemudian 14 Maret Ibu Gubernur langsung kita rapat yang di Grand City, koordinasi yang besar itu seluruh. Kemudian pada tanggal 17 Maret terakhir itu Bu Kadis mengundang seluruh kabupaten kota, kepala dinas. Jadi Bu Kadis juga memantau kepada kepala dinas kabupaten kota ya. Jadi itu yang kami lakukan secara koordinasinya. Kemudian di tim kami sendiri di Dinas Pariwisata itu Ibu Kepala Dinas meminta kepada seluruh staf itu punya kewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengawasan ke lapangan. Jadi kita setelah kita misalnya saya berkunjung ke Jatim Park, maka saya akan membuat laporan terkait dengan sarananya, terkait dengan pengunjungnya, terkait dengan SDM-nya, terkait dengan produknya, terkait dengan lain-lain lah apa yang dilihat dan temuan-temuan yang memungkinkan untuk bisa kita carikan solusi. Nah, itu kita ada link khusus pelaporan yang sama yang kemudian kita rekap saat ini sedang dalam proses untuk penyusunan laporan ke Ibu Gubernur. Jadi Bu Kadis memang mewajibkan kepada semua dan nanti ketika Lebaran itu teman-teman yang pulang ke desa mudik itu diharapkan juga mampir ke daya tarik wisata sambil membuat pelaporan seperti itu. Jadi kita laporan-laporan itu kita dapatkan tidak hanya dari teman-teman, dari teman dinas kabupaten kota. Kami terhubung di Kepala Bidang Destinasi Pariwisata se-Jawa Timur untuk melaporkan kondisi-kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Jadi Ibu juga memberitahu ke Sobat Jatim juga bahwa di kabupaten kota itu juga ada destinasi wisata yang harus dikunjungi oleh wisatawan ya Bu ya. Mungkin ada di-spill dikit Bu, emang ada apa aja di desa-desa wisata yang ada di kabupaten kota di Jawa Timur. Saya dengar ada beberapa desa wisata yang mendapatkan penghargaan nasional juga penghargaan internasional. Mungkin bisa dijelaskan, itu pasti orang-orang itu pasti penasaran. Iya, Sobat Jatim. Jadi barangkali sudah mulai bosan mungkin dengan daya tarik wisata buatan, mungkin ya di Batu, di Malang, yang Malang Raya kan biasanya teman-teman itu suka ke tempat-tempat wisata yang seperti yang disampaikan oleh Bu Titi tadi, Jatim Park dan lain sebagainya. Barangkali ingin sesuatu yang baru, maka Jawa Timur itu punya 630 sekian untuk desa wisata. Monggo kita punya diversifikasi produk ya di desa wisata. Teman-teman, desa wisata itu dengan kemampuan yang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Jatim Park Mbak Titi ya. Jadi karena masyarakat desa ya, tetapi mereka sudah teredukasi baik oleh teman-teman dari kabupaten kota maupun oleh provinsi. Jadi banyak sekali. Kalau kemarin bulan Januari itu baru saja ada 3 desa wisata yang mendapatkan penghargaan ASEAN Tourism Award di Johor Bahru ya. Jadi Indonesia ada 15 desa itu terbanyak se-ASEAN. Kemudian Jawa Timur 3 itu terbanyak se-Indonesia, dan Jawa Timur provinsi yang terbanyak. Kita memang setiap tahun di ajang-ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia itu Jawa Timur selalu terbanyak pemenangnya. Nah, kalau yang ASEAN Tourism Award kemarin itu Desa Wisata Kemiren, Using ya, itu di Banyuwangi. Itu lebih pada basisnya lebih budaya, Mbak Titi. Lebih berbasis pada budaya. Kemudian Desa Wisata mana kemarin itu
Blitar, di Semen ya, Desa Wisata Semen Blitar itu lebih pada edukasi, di edukasi wisata di tempat wisata di sana lebih pada basisnya alam memang, dasarnya daya tarik wisata alam. Kemudian ada CMC atau Pantai Tiga Warna ini di Kabupaten Malang. CMC itu Celungup Mangrove Center. Jadi basisnya adalah mangrove, lebih pada edukasi itu. Mendapat penghargaan juga di ASEAN, se-ASEAN. Jadi kita banyak sekali kalau kita bicara desa wisata itu teman-teman desa wisata, tapi dengan kemampuan mereka ya menciptakan inovasi-inovasi untuk menarik wisatawan begitu. Ya, untuk wisata air Bu, mungkin ada tips-tips bagaimana supaya wisatawan ini aman ya ketika berwisata air, apalagi di pantai-pantai. Pantai-pantai ya, jadi apalagi ini musimnya juga nggak nentu juga betul, ya kali betul, ini ya. Tiba-tiba hujan. Ya, kalau kita melihat di BMKG memang ada wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk saat Lebaran itu, tapi kalau kita lihat di data itu ada di wilayah tengah semua. Hujan tinggi itu di wilayah tengah Jawa itu. Jawa Timur ya, tengah Jawa. Tapi meskipun demikian, kita harapkan teman-teman yang di atas, di Pantura maupun di bawah di JLS, wilayah JLS, karena banyak pantai di wilayah JLS itu, kemudian di Pantura juga demikian, itu tetap melakukan ada perhatian dan pengawasan. Kita tidak hanya teman-teman dengan kabupaten kota, tetapi ketika kita melakukan pemantauan ke daerah, seperti saya kemarin sempat ke salah satu pantai di Lamongan, kita lihat jam 10 itu sudah pasang. Air sudah naik, itu sudah pasang, sudah tinggi di pantai. Sangat kita harapkan semua pengunjung itu untuk memperhatikan rambu-rambu. Dan kami sampaikan ke teman-teman pengelola, patuhi ketentuan-ketentuan yang sudah kita minta dengan di CHSE, clean, kemudian kebersihan, kemudian health, kemudian safety and environment. Kita patuhi itu. Lalu standar usaha yang ada di pariwisata, standar usaha pariwisata itu mohon juga untuk dapat dipatuhi. Rambu-rambu yang sudah rusak, kami kemarin juga jalan naik ke jembatannya. Saya tanya, kami cek ini sudah mulai rusak untuk segera diganti. Misalkan seperti itu. Jadi tidak hanya kami, tetapi kami juga arahkan kepada teman-teman itu untuk melakukan kerjasama lintas sektor terkait dengan kesehatan, bagaimana dengan klinik puskesmas terdekat, kemudian bagaimana dengan pihak BPBD, kemudian bagaimana dengan pihak SAR atau kepolisian. Itu kami harapkan teman-teman di pengelola wisata air melakukan koordinasi kerjasama dengan lintas sektor. Jangan lupa selalu melaporkan ke kami maupun ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kota, karena itu sangat manfaat dan barangkali ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk teman-teman di wisata air. Seperti itu Mas Fahri. Biasa itu. Untuk Jatim Park sendiri Ibu, untuk keamanan bagaimana manajemen untuk mengelola keamanan di Jatim Park Group gitu? Kalau keamanan kita lebih luas Mas Pandi ya. Keamanan itu dari sisi general destination-nya dan juga keamanan wahana permainan, hampir semua sisi ya. Sampai jalan pun kita perlu lihat, apalagi kalau pas musim hujan, takutnya juga ada yang jatuh kepleset, dan itu bisa aja terjadi oleh siapapun ya. Yang pertama kalau dari sisi pengamanan secara general, kita selalu ada kerjasama dengan kepolisian setempat, Polres Batu, dan di Batu memang ada polisi pariwisata. Polpar. Ya, Polpar. Dan mereka sudah kita siapkan tempat untuk bisa selalu berkomunikasi. Jadi misalkan ada sesuatu yang terjadi, apapun itu, masalah pencurian, keamanan, keselamatan dan lain, kita bisa cepat bergerak. Betul. Satu. Yang kedua, kita ada kerjasama dengan rumah sakit yang paling dekat dengan destinasi kita. Salah satunya ada Rumah Sakit Baptis dan juga ada Rumah Sakit Karsausada. Jadi kalau misalkan ada kejadian yang memang tidak bisa ditangani, eksiden yang nggak bisa ditangani oleh karyawan awal pertama di tempat kita, kita akan kirim segera ke rumah sakit. Yang kedua, yang ketiga, wahana permainan kita itu setiap hari itu ada DIC, Daily Inspection Check. Yaitu memang sudah ada tim tersendiri yang mengecek secara langsung apakah wahana ini layak dioperasionalkan atau tidak. Kemarin mungkin ada kejadian yang mungkin sempat viral di sosial media, terutama TikTok ya. Karena pengunjung merasa sudah mulai naik, sudah mulai lihat, waktu di Jatim Park 3 belum sih, sudah lihat video filmnya pas segala macam di zona 5 Jalan Dino Park ya. Pada saat mau bergerak, keretanya tiba-tiba berhenti.
ternyata ada roda yang selip. Rodanya itu kayak keluar jalur, betul. Otomatis kita memberikan informasi kepada para pengunjung, mohon maaf belum bisa menjalankan kereta ini karena akan ada pengecekan, ya. Seperti ini memang edukasi terhadap pengunjung juga harus aware bahwa this is for your safety, gitu ya. Bukan karena kita kok nggak di maintenance sih, liburan kok nggak siap, bukan itu. Kita selalu siapkan sedemikian rupa. Tetapi kalau ada hal-hal yang emergency, pengunjung memang harus mengalah dulu, mereka harus tolong ikuti saja saran dari petugas kami. Karena itu adalah yang terbaik yang akan kita berikan kepada para wisatawan. Bukan berarti gimana sih, saya sudah naik kok nggak bisa jalan, saya sudah bayar mahal, saya sudah ini. Oke, please. Karena itu bisa terjadi kapan aja, Bu. Karena walaupun kita udah mengecek berkala atau gimana pun, kalau hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa diprediksi, sama seperti cuaca, gitu ya. Soalnya contoh lagi nih, Mas, coaster misalkan, ada coaster kan yang satu seat itu bisa untuk 4 orang. Ternyata yang cuma bisa dipakai, katakanlah ada 5 grup seat gitu ya. Ada 1 seat yang nggak bisa dipakai. Mereka ngantri. Marah-marah, Mas, itu kan kosong. Kenapa nggak dipakai? Itu kan kenapa tuh ini ya? Sorry ya. Harus diberikan pengertian pada wisatawan pengunjungnya. Itu bisa aja orang, sorry ya, Mas, ambil video. Ini kita dibiarkan antri, padahal itu ada kosong dari tadi nggak dipakai. Kita yang tahu kondisinya. Ya, jadi ikuti saja aturan yang ada di destinasi wisata kita. Kalau pasti kita akan atur sedemikian rupa untuk kenyamanan, untuk safety itu nomor 1 buat kami. Artinya kalau selevel Jatim Park Group pasti udah mempersiapkan lah. Pokoknya intinya udah ikuti aturan ya. Dari Dinas Pariwisata juga udah memberikan banyak sekali regulasi di wisata air, di wisata manapun kayak gitu. Pasti masyarakat ini Sobat Jatim bisa untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan untuk kenyamanan dan keamanan bersama-sama. Apalagi menjelang libur Lebaran ini harusnya happy ya, Bu ya. Ikuti aja walaupun ngantri nggak masalah karena juga lagi momennya lagi liburan. Jangan nggak boleh egois. Nikmati aja ngantri sambil beli pop mie gitu ya, Bu ya. Baik, Bu Susi dan Bu Titi, mungkin ada call center yang bisa dihubungin mungkin dari Instagram atau sosial media nanti misalnya untuk ada masyarakat ingin tanya atau apapun itu bisa menghubungi ke mana? Mungkin dari Bu Susi. Kalau dari kita kan IG kita aktif terus. Jadi di IG Disputpar itu setiap hari menyampaikan perkembangan, tidak hanya destinasi-destinasi menarik informasinya itu, tetapi juga kita kolaborasi dengan BMKG. Jadi kondisi cuaca yang harus dipahami yang harus dipahami oleh para pengunjung, para wisatawan. Jadi hanya itu saja sih sebetulnya. Di samping kita juga pantau dari grup-grup, karena kita ada terhubung di grup-grup dengan kabupaten kota maupun dengan para Pokdarwis ataupun dengan desa wisata, itu kita terhubung di situ. Jadi informasi-informasi itu seperti itulah kira-kira. Baik, untuk Bu Tuti. Sama, sosial media kita aktif ya, @JawaTimurPark, Instagram, TikTok, Facebook, WA, ready semua untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Betul, baik. Bu Susi dan Bu Tuti, terima kasih banyak atas waktunya. Tapi sebelum saya tutup, Ibu, saya ingin Ibu sekalian ini memberikan closing statement kepada Sobat Jatim. Boleh imbauan atau apapun terkait menjelang libur Lebaran 2025 ini. Monggo, Ibu. Sobat Jatim, saya sampaikan pantun dulu barangkali, kemudian nanti ada beberapa tips ya. Pak Toha tidur mendengkur. Cakep. Tak lama kemudian mencari makan. Cakep. Ayo datang ke Jawa Timur. Wisatanya aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi monggo, kami harapkan teman-teman Sobat Jatim kalau tidak usah kemana-mana, di Jatim aja. Tagline kita adalah di Jatim aja. Di Jatim itu punya kita punya banyak destinasi pariwisata, alam budaya buatan, tidak usah kemana-mana. Tetapi tentu saja patuhi aturan-aturan tadi disampaikan Bu Titik juga ya, aturan-aturan yang sudah tertuang di situ. Artinya dari pengelola sudah menyiapkan. Jadi misalkan ada rambu-rambu tidak boleh foto di situ misalkan ya. Ambil biasanya kan
teman-teman tuh kan sukanya ambil yang aneh-aneh ya. Jadi supaya diperhatikan. Kemudian mungkin juga tidak lupa jaga selalu kesehatan ya. Kita melakukan perjalanan mudik Lebaran. Jadi mudah-mudahan Sobat Jatim semuanya sehat dan aman dalam melakukan perjalanan di Jatim, insya Allah menyenangkan. Hashtag di Jatim aja. Di Jatim aja. Di Jatim aja. Bu Titi, monggo. Ya, Sobat Jatim, liburan Lebaran sebentar lagi hadir. Pantunnya cuma satu ya, kembali ke yang tadi Mas Andi. Iya lagi ya, ubur-ubur. Ubur, ikan lele, liburan. Jatipak aja nih. Jadi tips dari Jatipak Group kalau mau liburan yang nyaman. Jadi H-1 harus siapkan mau berkunjung kemana, destinasi di Kota Batu banyak sekali, nggak cuma Jatim Park, itu juga ada desa wisata yang sekarang juga lagi hits ya. Betul. Kemudian di Jatim Park banyak sekali yang baru, silakan bisa dipilih, bisa akses melalui sosial media kami. Kalau misalkan musim hujan, siapkan apa-apa yang perlu dibawa, itu aja. Semoga Sobat Jatim mendapatkan liburan yang berkesan di Jatim Park Group. Kembali lagi di Jatim aja, nggak usah jauh-jauh ke provinsi lain, supaya duitnya kembali ke masyarakat kita gitu. Saya kira itu aja Mas. Baik, terima kasih Bu Titi dan Bu Susi atas waktunya. Saya mendapatkan insight luar biasa dari Bu Susi dan juga Bu Titi, dan juga Sobat Jatim. Jangan lupa untuk selalu atuhi aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pengelola wisata, juga dari dinas terkait, supaya liburan lebaran kita tahun 2025 ini menjadi aman dan nyaman. Baik, selamat berlibur lebaran, selamat Idul Fitri 2025. Akhir kata saya Yunus Fandi, Bu Titi dan Ibu Susi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.